Deadline tugas satu belum selesai, tugas berikutnya udah muncul lagi. Belum lagi ada organisasi, magang, meeting kelompok, sampai urusan kehidupan pribadi yang juga butuh perhatian. Kadang rasanya jadi mahasiswa itu kayak lagi juggling banyak bola sekaligus. Dan kalau satu jatuh, semuanya ikut berantakan. Tapi sebenarnya, apakah produktif itu harus selalu sibuk terus? Hai semuanya, aku Azkia Mukmaina dari jurusan Manajemen dengan NIM 27023757771. Di video ini, aku bakal ngobrol nih tentang sesuatu yang sering dialami mahasiswa tapi sering juga diabaikan, yaitu work-life balance. Karena ternyata belajar terus tanpa istirahat bukan berarti lebih produktif. Malah kadang bikin kita makin capek, gampang stres, dan kehilangan semangat. Banyak mahasiswa merasa harus selalu produktif setiap saat. Kalau lagi istirahat sedikit aja, rasanya langsung muncul perasaan bersalah karena masih ada tugas yang belum selesai. Akhirnya, banyak yang rela begadang, makan gak teratur, bahkan mengorbankan kesehatan demi mengejar deadline. Padahal kalau terus dilakukan, hal ini justru bisa lebih bikin kita burn out dan performa akademik malah menurun. Nah, setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa memahami apa sih work-life balance itu, lalu mengetahui kenapa hal ini tuh penting banget buat mahasiswa, juga mengenali dampak kalau hidup kita nggak seimbang, dan tentunya mengetahui cara sederhana untuk mulai menerapkannya. Sederhananya, work-life balance itu adalah kemampuan untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab dan kehidupan pribadi. Buat mahasiswa, work di sini bukan berarti kerja kantoran ya, tapi bisa berupa kuliah, tugas, organisasi, magang, atau penelitian. Sedangkan life itu mencakup istirahat, tidur, keluarga, teman, olahraga, sampai waktu buat diri sendiri. Intinya, hidup kita ini nggak cuma soal tugas dan deadline aja. Sebagai mahasiswa, aktivitas akademik kita juga biasanya meliputi kuliah, tugas, organisasi, magang, hingga penelitian. Sementara itu, kehidupan pribadi mencakup tidur yang cukup, waktu bersama keluarga, olahraga, serta melakukan hobi yang kita sukai. Kedua aspek ini sama-sama penting dan seharusnya berjalan secara seimbang. Karena ketika salah satunya terlalu mendominasi, kualitas hidup kita juga bisa menjadi ikut menurun. Salah satu manfaat terbesar dari work-life balance adalah membantu mengurangi stres dan mencegah burnout. Ketika kita memiliki waktu untuk beristirahat dan melakukan hal-hal yang kita sukai, pikiran kita menjadi lebih tenang dan emosi lebih terkontrol. Selain itu, menjaga keseimbangan hidup juga membantu kita mempertahankan motivasi belajar dalam jangka panjang. Banyak orang berpikir kalau semakin sibuk berarti semakin produktif dong. Padahal kenyataannya nggak selalu seperti itu. Mahasiswa yang memiliki waktu istirahat cukup biasanya justru lebih fokus saat belajar, lebih mudah berkonsentrasi, dan mampu mengatur waktu dengan lebih baik. Akibatnya, hasil akademik yang diperoleh pun menjadi lebih optimal. Tubuh dan pikiran kita juga butuh diisi ulang energinya. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan mengelola stres merupakan bagian penting dari work-life balance. Kalau tubuh kita sehat dan pikiran kita stabil, proses belajar juga akan terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Kalau work-life balance tidak terjaga, biasanya mulai muncul nih tanda-tanda yang lebih tanda-tanda seperti sering begadang, sulit fokus saat kuliah, mudah merasa cemas, hingga kehilangan motivasi belajar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik maupun mental, bahkan menurunkan prestasi akademik.
Inilah yang sering disebut sebagai burnout. Untungnya, menjaga work-life balance ini sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya dengan membuat jadwal harian, menentukan prioritas tugas, dan menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Selain itu, jangan lupa juga untuk menjaga pola tidur dan tetap meluangkan waktu untuk melakukan hobi atau olahraga. Karena istirahat bukan bukan berarti malas, tetapi bagian dari cara kita untuk menjaga diri agar tetap produktif. Baik, jadi kesimpulannya adalah work-life balance ini bukan berarti kita menjadi kurang produktif atau mengurangi usaha kita dalam belajar. Justru sebaliknya, dengan menjaga keseimbangan hidup, kita bisa menjadi lebih sehat, lebih fokus, dan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan. Karena tujuan kuliah bukan hanya mendapatkan nilai yang baik, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental selama prosesnya. Berikut adalah referensi yang telah saya cantumkan dalam PPT. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga setelah ini kita bisa mulai lebih peduli terhadap kesehatan fisik dan mental kita sendiri, serta belajar untuk menjadi mahasiswa yang produktif tanpa harus burnout. Sampai jumpa dan semangat menjalani perkuliahan.